seperti ini. Suaranya seruing. Suaranya seruing. Mau coba? Saya sama-sama mendapatkan ijazah dari Yai saya, dari Abah Hamid. Sama-sama saya itu dikasih ijazah itu 3 orang. Sama-sama dikasih ijazah Ya Latif, Asma Ya Latif. Tetapi ada salah satu teman saya sampai saat ini, beliau itu sama sekali tidak merasakan kegaiban. Sampai beliau itu bingung gimana caranya supaya kefutuh, supaya kebuka, itu beliau sampai bingung. Padahal amalannya sama, tapi sama sekali nggak merasakan tentang kegaiban. Tetapi yang saya herankan itu beliau walaupun dalam segi ilmu batinnya, ilmu tidak begitu menguasai, tapi beliau itu sekarang jadi pejabat. Jadi ada hikmah-hikmahnya yang lain. Yang paling penting begini. Ketika kita belajar ilmu hikmah, ketika kita itu diberikan sebuah amalan oleh guru kita, oleh kiai kita, amalan itu kan adalah sebuah perjalanan. Maka yang paling penting ketika berjalan harus benar-benar ada niat utamanya, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali ini, Kang. Kalau sampai kita melakukan sebuah amalan, lalu niat kita berubah karena disukai banyak wanita, jadi banyak harta, akhirnya kita berhenti di situ, ya nggak sampai pada tujuan itu. Kayak contoh ini, nanti panjenengan ikut gemblengan, terus setelah itu saya kasih amalan sholawat Nurida dan Ismudat Daya Latif. Nah, ketika panjenengan mengamalkan amalan ini, terus tiba-tiba lagi wirid yang datang, ada kelunting, ada cincin yang datang, ada keris yang datang, terus tiba-tiba ketika jenengan senang melakukan wirid ini, tiba-tiba ada orang datang minta didoakan. Akhirnya banyak pasiennya, banyak yang kasih uang. Kalau tujuannya berhenti pada hal ini, akhirnya yang didapatkan ya cuma ini. Paham jenengan? Jadi kalau sama nanti mengamalkan amalan ini, terus mendapatkan keris, terus tujuannya malah cari keris kayak gitu, nanti yang didapatnya cuma keris tok. Jadi kalau semuanya sebuah pohon atau kayu, batang-batangnya itu banyak, ada ya kerisnya, ada batunya, ada kesaktiannya, ada kejadukannya, ada rezekinya, ada banyak disukai wanita. Tapi yang paling penting adalah pohonnya. Pohonnya itu apa? Pohonnya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sakti, mau sakti tok. Masalah dapat ridha Allah apa enggak tahu. Nanti kalau tertujunya hanya pada harta, ya mau dapat harta itu tok. Makanya saya anggap apa yang terjadi dengan saya ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Saya dulu pernah punya teman, beliau sama dari alumni yang sama dengan saya, dari pondok yang sama. Saya lihat ketika beliau melakukan istiqomah mengamalkan amalan ini, banyak, wah hartanya berlimpah ruah. Terus 1 bulan kemudian saya ke sana, itu banyak, tapi beliau itu malah di makam. Terus pulang dari makam itu
nyangkol. Akhirnya saya tanya sama beliau, Kang, jenengan itu banyak orang yang nyari, kenapa kok malah sampai tinggalkan di ladang kayak gitu. Terus beliau menjawab ke saya, ya saya itu takut kalau nanti berhenti di situ. Saya senang dipuji sama orang, saya itu senang dengan harta, terus nanti saya takut saya itu berjalan cuma sampai di situ. Akhirnya ya saya lebih senang yang seperti ini begitu. Jadi ya orang datang itu ya diterima hanya beberapa waktu saja itu, 1 jam 2 jam. Saya itu beliau gunakan untuk bekerja. Dan beliau itu yang saya sangat suka sampai sekarang itu, kalau ada orang yang datang itu beliau itu langsung ngepel tempat duduknya tamu-tamu yang datang begitu. Karena apa? Karena beliau itu jangan sampai merasa dirinya dibutuhkan oleh banyak orang sehingga merasa dirinya itu sangat berharga gitu. Itu untuk menghilangkan rasa ujubnya gitu loh. Untuk menghilangkan rasa riaknya, sombongnya. Oh itu yang beliau lakukan seperti itu. Nah, panjenengan sekarang saya kasih amalan. Nanti penjelasan yang pertama dengan kapsul. Setelah diselaraskan nanti membangkitkan 7 latifah siri yang ada di dalam diri panjenengan, dikir, pusatkan pada jantung sebelah kiri, dikir Allah, Allah, Allah untuk membersihkan hambatan-hambatannya. Jadi masuk Allah, dikir Allah, tahan nafas, baca syahadat, sholawat, salatu salamun qalam Rabbir Rahim, wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Terus setelah itu dikir Allah, Allah, keluar masuk nafas Allah, dan nanti akan terdengar suara detak jantung. Detak jantung itu diimbangi dengan zikir Allah, Allah. Nggih. Siap ya? Sudah siap? Sudah mandi? Sudah? Belum? Mandi sore. Paling enggak jam 2. Iya. Caca, makasih mawarnya. Ini untuk saudara-saudaraku semuanya yang ada di Jakarta yang mau minta doa kepada saudara kita ini, monggo dipersilahkan. Beliau sudah mengambil program gemblengan dari saya, dan berarti sanadnya juga nanti sudah sambung dengan saya. Untuk panjenengan yang ada di wilayah Jakarta ya, Jakarta mana ya? Jakarta Barat. Silahkan kalau mau bertemu dengan beliau. Beliau namanya Kang Muhammad Daiman Abada Kopi Hitia. Siap, makasih mawarnya. Iya, ini beliau dari Jakarta datang ke Blitar sini untuk mengambil program gemblengan ilmu hikmah. Gus, sapa dong. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Ahmad. Dibuka dulu 7 cakranya. Alhamdulillah. Gimana natanya ini deh? Taruh di mana? Kopi Hitia, siap. Samurai atau kalau itu misalnya di TikTok ini boleh itu nggak sih? Ya kan?
Enggak itu. Itu. Dayak. Di TikTok tuh boleh baca orang nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh baca ya. Kalau di apa namanya? Di TikTok tuh ya. Takut sama begi. Coba. Gak boleh ya di TikTok ya. Lab ini. Sebenarnya sebuah amalan itu digunakan untuk sebuah ketenangan. Jadi kalau semuanya ini hadiah dari Kalimantan, dari saudara kita dari Kalimantan. Sebenarnya ketika seperti ini bukan kita kebal, itu bukan, tetapi ada sebuah amalan dari Asma al-Hadid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bossi hayyun bossi mautun. Nah, ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, itu nanti dunia dan isinya itu akan sujud kepada kita. Jadi ini tentang ilmu kaji diri. Ketika semua makhluk yang di surga menyembah kepada Nabi Adam, bukan kok menyembah Nabi Adam, bukan, tapi mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah. Jadi khalifah fi ardi, pemimpin. Cuman kita ini benar-benar jadi manusia yang sejati atau bukan? Atau jangan-jangan kita itu masih badannya manusia, tapi pikirannya, hatinya, kelakuannya kayak hewan. Apakah kita ini benar-benar menjadi manusia sejati? Ketika kita benar-benar sholatnya benar, pikiran kita itu benar-benar mampu mengalahkan hawa nafsu, maka dari situlah dunia dan seisinya itu akan tunduk kepada kita. Paham ya? Jadi memang nggak berani loh ya. Jadi seperti ini. Suaranya seruing. Suaranya seruing. Mau coba? Kau wedi? Kenapa wedi? Bukan untuk kesombongan, bukan. Hanya untuk menambah keimanan. Kalau bekasnya nanti ya merah-merah begini, kan memang nggak kebal, merah-merah, masih ada bekas merah-merah. Ada bekas merah-merahnya. Ya, sekarang obat bajunya ini aja yang itunya ya. Ini saudara kita ya, beliau dari mana? Jakarta Barat. Datangnya kapan? Dari pagi ya. Datangnya tadi pagi. 5:30. Ya. Tahu kenapa kok greget pengen ngambil gembelengan itu, kenapa kok pengen gitu? Sebenarnya kan awalnya kan saya udah ngomong sama Jakani ya, minta izin ridhonya untuk ngamalin di YouTube. Amalan yang ada di YouTube. Yang punya apa? Kata apa? Iya, izinin diridhoin. Cuma kalau usaha kayaknya kurang seperti itu. Sebenarnya semua ijazah yang saya ijazahkan kepada saudara-saudara kita semuanya yang ada di channel YouTube Padepokan itu sudah ikhlas dan ridho. Saya sudah ikhlas dengan ridho dan ridho. Jadi silakan yang mau melakukan perjalanan atau yang mau mengamalkan supaya kefutuh, supaya bisa hatinya tenang, ibadahnya jadi senang. Orang itu melakukan maksiat
maksiat karena dia belum bisa merasakan nikmatnya taat. Paham jenengan? Kenapa seseorang itu melakukan maksiat? Sebab orang itu belum bisa merasakan nikmatnya taat. Kalau seseorang sudah bisa merasakan nikmatnya taat, dia nggak akan maksiat.